Sahabat catur, kita jumpa lagi. Pada video kali ini kembali saya akan membagikan tema-tema kombinasi. Tujuannya agar sahabat-sahabat catur bisa menguasai teknik-teknik kombinasi dalam permainan caturnya. Tema yang akan saya bagikan kali ini adalah pas pawn atau bidak bebas. Ini adalah tema yang ke-17. Untuk tema yang lainnya, sudah ada pada video-video saya sebelumnya. Pas pawn adalah bidak bebas yang akan segera promosi. Pada tema ini kita seperti mengulang kembali tema-tema sebelumnya, seperti double attack, pin, blokade, deflection, decoying, ecry, clear of square, dan sebagainya. Kenapa? Karena pada bidak bebas ini kita bukan hanya sekedar mempromosikan bidak, tetapi dalam mempromosikan bidak tersebut, hendaknya memperhatikan unsur-unsur teknik atau tema-tema kombinasi, sehingga akan lebih cepat mencapai kemenangan. Untuk lebih jelasnya, sekarang mari kita lihat contohnya. Di sini hitam ingin membuat bidak bebas di lajur F. Tetapi di sini ada bidak penghalang di F2. Maka di sini kita mempergunakan teknik atau tema kombinasi decoying atau memikat agar bidak di F2 pindah. Dan di sini tentu decoying yang lebih tepat kita pikat dengan menteri pukul benteng di G3. Dan tentu di sini bidak pukul menteri, dan bidak kita sudah bebas, kita bidak maju F2, putih kuda G4 mengancam bidak F1 promosi menteri skak, raja terpaksa H2, benteng F2 skak, kuda terpaksa pukul, menteri pukul kuda skak, raja H1, menteri pukul benteng, dan posisi hitam sudah benar-benar unggul. Nah, sahabat catur, setelah melihat contoh tadi, tentu sahabat sudah paham dengan teknik pas pawn atau bidak bebas. Sekarang mari kita masuk latihan yang pertama. Silakan cari langkah terbaik hitam di sini dalam waktu 30 detik mulai dari sekarang. Sahabat catur, di sini kita mempunyai dua teknik atau tema untuk membebaskan atau mempromosikan bidak bebas kita. Pertama, kita pakai teknik deflection atau pengalihan benteng E1 skak, dan tujuan kita untuk mengalihkan benteng. Di sini tentu benteng pukul benteng. Dan kemudian yang kedua kita pakai tema decoying atau umpan. Di sini kita menteri D4 skak untuk mengumpan menteri supaya memukul menteri. Di sini tentu menteri terpaksa pukul menteri, dan baru di sini kita bidak pukul benteng promosi menteri skak mat. Sekarang kita lanjutkan latihan yang kedua. Silakan Anda cari langkah terbaik hitam di sini dalam waktu 30 detik mulai dari sekarang.
Di sini pertama kita gunakan teknik umpan, gajah A3 skak, dan raja tidak bisa pukul gajah karena menteri gratis. Raja mundur ke G1. Dan di sini kita lanjutkan dengan teknik pinning, menteri ke A1. Dan di sini tentu menteri terpaksa ke E2 untuk persiapan keluar raja. Dan baru di sini bidak bebas kita majukan. Tentu putih terpaksa raja keluar. Dan baru di sini kita menteri pukul menteri, skak, menteri pukul menteri, gajah pukul menteri, raja pukul gajah, dan kita bidak C2, bidak kita sudah jadi menteri. Latihan yang ketiga, silakan Anda cari langkah terbaik hitam di sini dalam waktu 30 detik mulai dari sekarang. Di sini hitam ingin membuat bidak bebas di F2, tetapi ada raja. Maka di sini kita pakai dulu teknik decoying atau mengumpan dengan benteng ke D1 skak. Dan di sini tentu raja terpaksa pukul benteng. Baru di sini kita bidak pukul bidak, dan kita sudah punya bidak bebas di F2. Dan bila raja ke D2, maka bidak F1 jadi menteri. Dan itu artinya putih sudah kalah. Latihan yang keempat, silakan Anda cari langkah terbaik hitam di sini dalam waktu 30 detik mulai dari sekarang. Ya, di sini pertama bidak maju D2 mengancam benteng. Apakah putih menggunakan teknik deflection, pengalihan, atau umpan? Kita lihat. Di sini putih benteng pukul gajah skak. Maka di sini kita pakai teknik decoying atau umpan. Kita umpan dengan gajah menutup, dan tentu benteng terpaksa pukul gajah. Maka di sini raja D2 mengancam benteng. Benteng terpaksa mundur F2, dan kita bidak D1 promosi menteri dan skak. Tentu di sini hitam sudah sangat unggul. Sekarang latihan yang kelima. Silakan Anda cari langkah terbaik putih di sini dalam waktu 30 detik mulai dari sekarang.
Di sini putih ingin membuat bidak bebas di F. Tentu pertama putih menteri skak dulu. Raja terpaksa ke H2, H7. Dan di sini putih menggunakan teknik pengalihan atau deflection menteri pukul benteng, sehingga bidak F pukul menteri dan bidak maju F2. Promosi di F1 tidak bisa dihindari kecuali korban menteri. Itu artinya putih sudah sangat unggul. Sahabat catur, itu tadi tema pas pawn atau bidak bebas yang harus ada dalam memori otak Anda agar Anda mampu menemukan langkah-langkah kombinasi dalam permainan catur Anda. Sekarang kita masuk sesi puzzle. Tema puzzle kita kali ini discover attack atau membuka jalan serangan. Silakan Anda cari langkah terbaik putih di sini dan berikan jawaban Anda di kolom komentar. Untuk jawaban yang benar, saya akan mengepinnya agar sahabat catur lain juga akan mengetahuinya. Oke sahabat catur, sampai di sini dulu video saya kali ini. Terima kasih buat Anda yang sudah menonton. Sampai jumpa.